warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, malam hari ini saya bersama dengan sahabat saya Gus Zakaria atau yang akrab disapa dengan Gus Jack. Kita akan membahas tentang persatuan umat Islam berangkat dari sebuah firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka perbaikilah hubungan di antara saudaramu tersebut. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan takutlah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Artinya ketika ada saudara kita sesama muslim yang sedang bertikai, sedang berseteru terkait banyak hal, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk saling mempersatukan, saling memperbaiki hubungan satu sama lain. Bukan malah semakin diperuncing dan semakin diperkeruh keadaannya. Nah, terkait dengan pertikaian tanda kutip yang terjadi atau bahkan sering terjadi antara saudara-saudara kita sesama muslim yang ada di ex-HTI dengan saudara-saudara kita juga sesama muslim, bahkan sesama ahlu sunnah wal jamaah yang ada di Banser. Maka pada malam hari ini kami ingin memberikan nasihat kepada keduanya untuk ayo kita sama-sama mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Nah, langsung saja malam hari ini kita akan memberikan nasihat kepada ex-HTI dan kepada Banser. Tentu nasihat ini lahir dari dalam hati yang paling dalam, berdasarkan fakta yang kita lihat dan kita dengarkan dari berbagai aspirasi masyarakat dan umat, terlebih yang masuk di dalam beberapa komentar-komentar yang ada di channel Amazing Pasuruan. Baik, langsung saja, mudah-mudahan manfaat ya untuk semuanya dan bisa diterima dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Pertama gini Gus, saudara-saudara kita di ex-HTI itu tentu kita salut dengan kegigihannya, dengan idealismenya, tapi sesekali perlulah kita juga mendengar bagaimana suara orang lain, bagaimana pendapat orang lain tentang kita. Nah, anggapan dari sebagian masyarakat atau persepsi dari masyarakat tentang HTI ini pertama adalah mereka ini begitu tinggi, begitu kuat ghirah terkait idealismenya, penegakan khilafahnya, tetapi kurang di dalam ghirah nasionalismenya, kecintaan kepada bangsa dan negara kita ini. Tentu hal ini bukan tanpa alasan, karena kita juga nyaris kurang mendengar tentang komitmen kebangsaan, tentang misalkan pengakuan secara eksplisit kepada Pancasila sebagai dasar negara, kepada NKRI sebagai hasil daripada perjuangan para pendiri bangsa dan juga termasuk para ulama pada saat itu. Dan kita juga hampir tidak pernah mendengar misalkan ketika perayaan atau peringatan HUT RI ada ucapan Dirgahayu NKRI atau ada peringatan upacara kemerdekaan dan sebagainya dari teman-teman saudara kita ex-HTI. Dan ini tentu perlu dijawab ya, sehingga tidak terjadi berbagai macam tuduhan dan fitnah-fitnah. Terus kemudian yang kedua, ini persepsi bisa salah bisa benar. Sekali lagi kita mohon maaf kalau ada kesalahan kepada semuanya, jangan ada yang merasa tersakiti, kita ingin dari dalam hati kita. Yang kedua adalah saudara kita ex-HTI ini Gus, dianggap terlalu memaksakan pemahamannya terkait dengan khilafah.
Sementara menafikan, tanda kutip ya, bahwa ada saudara-saudara kita sesama muslim juga yang mempunyai penafsiran yang lain terkait dengan khilafah. Misalkan kalau kita melihat statement dari Profesor Dr. Mahfud MD, beliau mengatakan khilafah itu pemerintahan. Artinya pemerintahan yang sah negara kita ini kalau sudah dipimpin oleh sebuah pemerintahan itu sudah bisa dikatakan sebagai khilafah. Tinggal penegakan hukum Islam saja yang perlu didorong untuk disempurnakan. Kurang lebih seperti itu ya. Artinya ada pemahaman yang lain yang berbeda dari pemahaman XHTI yang tentu ini juga butuh terus-menerus didialogkan, ada diskusi. Sehingga diskusi yang harus dilakukan itu adalah lebih banyak diskusi dengan kelompok umat Islam yang lain yang berseberangan secara pemahaman atau penafsiran terkait khilafah. Bukan hanya diskusi di tingkat internal. Terus kemudian yang ketiga kita punya catatan ini, terutama dari suara-suara netizen ya. Teman-teman XHTI ini gerakannya terlihat ya, dipersepsikan lebih bernuansa gerakan politis yang berhadapan-hadapan dengan pemerintahan yang sah daripada terlihat sebagai sebuah gerakan dakwah yang mencerahkan umat terkait dengan pemerintahan Islam misalkan. Sehingga yang perlu dilakukan, dan kita memang belum pernah, mungkin kita kurang tahu ya, bisa dijawab nanti. Kita belum pernah melihat ada gerakan dakwah sosial kemanusiaan misalkan dari XHTI, atau ada solusi-solusi yang langsung berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh umat, misalkan kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Jadi yang kita dengar adalah segala sesuatu itu Gus langsung diambil di khilafahnya. Ini solusinya khilafah, apapun masalahnya solusinya khilafah, langsung dibenturkan dengan pemerintahannya. Nah ini juga perlu untuk kita dengarkan bersama ya, masukan-masukan atau suara dari masyarakat. Nah terus kemudian langsung kita juga ingin berimbang, kita ingin juga menasihati sahabat saudara kita yang ada di Banser. Setidaknya perlu juga mendengar suara masyarakat. Yang pertama begini, sahabat Banser ini tentu kita juga salut ya, salut dengan giroh nasionalismenya yang sangat tinggi, sangat kuat. Itu secara eksplisit paling tidak terdengar dari kata-kata, kalimat-kalimat yang mereka sampaikan, bagaimana mereka cintanya kepada NKRI ini, NKRI harga mati dan sebagainya ya. Tetapi dipersepsikan bisa salah bisa benar ini ya. Girohnya tinggi kepada nasionalisme, tapi giroh kepada keislamannya dipersepsikan masih kurang, atau masih belum tampak, atau masih belum dirasakan, dilihat oleh umat. Misalkan pembelaan kepada agama ketika agama dihinakan atau dilecehkan atau dicaci maki misalkan oleh seorang penguasa kafir pada saat itu yang menghina Al-Quran, maka pembelaan dari sahabat-sahabat Banser ini dianggap tidak tampak pada saat itu. Dan banyak hal yang lain yang kalau kita jabarkan bisa panjang lebar ini. Setidaknya itu persepsi dari suara masyarakat yang juga harus kita dengar. Terus kemudian yang kedua, sahabat Banser yang saya hormati, ini dipersepsikan oleh suara masyarakat, terutama netizen ya, bahwa ukhuwah watoniyahnya begitu kelihatan, begitu tinggi, begitu kuat. Ya, mereka bisa luar biasa, bisa dekat bersatu dengan orang yang beragama di luar Islam ya, orang-orang kafir non-muslim, bisa begitu mesranya hubungannya tanda kutip. Tetapi ukhuwah Islamiyahnya belum atau dirasakan, dianggap oleh masyarakat masih kurang tampak. Persatuan dengan terutama kelompok-kelompok Islam yang di luar kelompoknya, di luar organisasinya. Persatuan dengan segenap elemen umat Islam yang lain ini masih belum bisa dirasakan oleh sebagian masyarakat. Itu yang menjadi suara masyarakat ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah kita punya catatan lagi. Ini yang lagi banyak diperbincangkan, pemahaman atau penolakan terhadap khilafah. Jadi kalau penolakan kepada khilafah versi HTI
ada tambahannya ya, penolakan kepada khilafah versi HTI, kita masih ada jalan untuk memahaminya. Silahkanlah, itu urusan Anda dengan HTI, silahkan Anda buka dialog seluas-luasnya dengan teman-teman ex HTI, ya, itu urusan masing-masing ya. Tetapi kalau penolakan kepada khilafah ansih, kepada khilafah secara umum, maka menjadi persoalan bagaimana dengan khilafahnya Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar itu khalifah yang diteruskan oleh Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Itu semua melanjutkan ke khilafahannya Sayyidina Abu Bakar. Terus bagaimana dengan khilafahnya Umar bin Abdul Aziz? Bagaimana dengan khilafahnya khilafah ala minhajin nubuwah yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi, yaitu khilafah Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Jadi kalau yang ditolak itu khilafahnya HTI, ya silahkan, ya kita menghargai pendapat Anda. Atau yang ditolak khilafahnya ISIS, maka saya yakin semua orang pasti menolak. Tapi kalau khilafah ansih, ini ada persoalan yang nanti akan tentu timbul masalah dengan umat Islam yang lain ya, yang memahami khilafah itu bagian daripada ajaran Islam dan fakta sejarahnya ada. Terus yang terakhir, kita batasi saja di antara suara masyarakat. Sahabat Banser ini dipersepsikan, sekali lagi dipersepsikan itu terlalu berlebihan, Gus. Terlalu berlebihan di dalam menghadapi saudara-saudara kita juga, yaitu ex HTI. Dalam menghadapi HTI terlalu berlebihan, sehingga dianggap atau dipersepsikan itu melebihi kewenangannya atau mengambil kewenangan aparat. Artinya apa? Kalau terkait dengan paham keagamaan dianggap ada yang menyimpang dari HTI, maka kan sudah ada MUI. Mintalah fatwa kepada MUI, biar MUI yang meluruskan. Ya. Kalau terkait dengan keamanan misalkan, maka ada aparat kepolisian, ada penegak hukum. Kalau dianggap ini terkait dengan kedaulatan NKRI, terkait dengan pertahanan, maka juga kita punya TNI misalkan. Nah, artinya itu yang harusnya didorong, bukan kemudian mengambil alih tanda kutip peran-peran dari lembaga yang sudah ada itu. Terus itu kurang lebih Gus Jakaria nanti bisa menambahkan. Intinya kita tidak sedang menghakimi, tapi sekali lagi hanya sebuah nasihat untuk kita semua dalam rangka untuk fa'aslihu baina akhwaikum tadi itu. Kami berseberangan, berbeda pendapat dalam banyak hal dengan teman-teman ex HTI. Ya misalkan terkait dengan akidahnya misalkan ya, dianggap ya sedikit, ada yang menganggap ya sedikit menyerupai Mu'tazilah misalkan ya, ini bisa didebat ini. Tapi ketika teman-teman ex HTI itu dizalimi, maka kami pun juga merasa terpanggil untuk membela terhadap kezaliman itu. Artinya untuk membela teman-teman kita yang dizalimi ya, untuk melawan kezaliman itu. Sama juga misalkan kepada sahabat-sahabat Banser, kita mungkin juga ada perbedaan dalam beberapa kasus ya, oknum-oknum Banser misalkan yang jaga gereja dan sebagainya, itu kita berbeda pendapat terkait itu. Tetapi ketika teman-teman Banser ini dizalimi oleh siapapun, maka kita pun juga akan terpanggil untuk melakukan pembelaan. Katakanlah kemarin ada video yang viral, sedang ada orang nyawer biduan itu, terus kemudian Banser dicaci maki. Kita juga merasa itu bukan Banser. Banser tidak seperti itu dan memang tidak ada atribut Banser. Kita sudah bikin video pembelaan kita kepada Banser. Bahkan hatta kepada orang kafir pun ya kita berbeda akidah secara total kan. Tetapi ketika ada orang kafir dizalimi oleh siapapun, maka kita juga merasa terpanggil untuk melakukan pembelaan melawan kezaliman itu. Artinya kita bersikap objektif, proporsional kepada siapapun. Jadi itu mungkin Gus Zakaria yang ada di suara yang ada di masyarakat yang coba kita nasihatkan kepada saudara kita baik di ex HTI maupun di Banser. Monggo kalau mau ditambahkan Gus. Iya. Saya kira seperti kasus-kasus kemarin dan kasus-kasus di tempat yang lain Gus ya, di Jember juga begitu sama. Yang diperkarakan pasti khilafah. Nah, ini menarik sebenarnya. Harusnya kan dibuat diskusi harusnya. Diskusi publik lah ya. Terbuka antara ex HTI dengan teman-teman Banser misalkan ya. Itu lebih bagus.
Jadi biar jelas nanti terang apakah khilafah ini ajaran HTI atau ajaran Nabi atau ajaran siapa, itu yang perlu dipersatukan persepsinya terkait dengan khilafah. Selama belum dipersatukan, ya nanti akan ada terus, bahkan semakin masif mungkin ya. Nah, ini harus didudukan persoalannya. Pertama, apakah khilafah ini ajaran Islam atau bukan? Itu harus fix dulu ya. Fix dulu. Baru kita nanti boleh berbeda dalam penafsiran ya. Itu benar. Jadi berbeda penafsiran wajar lah ya, isi kepala orang kan masing-masing ya beda ya, tergantung input yang dia terima. Tapi memang khilafah ini menurut antum ajaran Islam atau ajaran HTI, Gus? Bisa dijelaskan Ya, sedikit. pertama kalau saya belajar di ilmu akhir zaman itu ada juga hadis-hadis terkait dengan khilafah ya. Pertama hadis riwayat Imam Ahmad. Beliau bersabda bahwasanya nanti ada zaman kenabian ya, ada zaman kenabian yang Allah memang mentakdirkan, mengizinkan selalu ada sampai Allah mengangkatnya atau menghapusnya. Hadis tentang fase Iya. peradaban umat ya. Betul. Jadi Pertama fase nubuah ya. fase nubuah. Habis fase nubuah baru diganti dengan tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Fatakunu masya Allah. Idza sya Allah ay tsumma yarfa'uha idza sya Allah ayarfa'aha. Jadi Itu yang dimaksud Khulafaur Rasyidin ya. Iya, setelah kenabian lalu Khilafah. ada khilafah. Nah, habis khilafah baru tsumma takunu mulkan Ad-Don. adhan. Iya, iya. Lalu tsumma takunu mulkan jabriyatan. Lalu terakhir tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Nah, ini menarik ya. Setelah zaman Nabi, lalu zaman khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu Khulafaur Rasyidin, Gus. Itu berapa tahun itu? Itu Khulafaur Rasyidin. Nah, kalau menurut hadis Nabi ini 30 tahun. Jadi al khilafah fi ummati salasuna sanah. Tsumma mulkan ba'da dzalik. Jadi 30 tahun selama Khulafaur Rasyidin itu lamanya 30 tahun. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali plus Sayyidina Hasan. Ini 30 tahun. Nah, setelah khilafah ala minhajin nubuwah kan ada tadi tsumma takunu mulkan adhan. Lalu digantikan oleh kerajaan-kerajaan sesuai dengan hadis tadi yang 30 tahun. Berarti pergantian antara Sayyidina Hasan ke Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu ini menjadi mulkan kerajaan. Berarti khilafah selesai pada saat itu 30 tahun ya. Khilafah ala minhajin nubuwah. Iya. Selesai. Berganti menjadi kerajaan. Walaupun Muawiyah masih menggunakan gelar khalifah. Tapi sistemnya ini sudah bukan lagi khilafah. Sudah kerajaan ya. Sudah kerajaan gitu. Nah, ini yang harus dipahami umat. Jangan sampai umat ini terdistorsi oleh berbagai informasi yang mana sumber dari beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis itu sudah jelas bahwa setelahnya adalah mulkan. Nah, mulkan adhan berarti kan masih memegang syariat. Iya. Masih berhaklah menggunakan khalifah, boleh-boleh saja, siapapun boleh. Presiden sekarang dimanapun mau pakai khalifah juga nggak masalah. Dianggap kan begitu. sebagai khalifah bisa, Tapi bisa, bukan bisa khilafah. juga. Kenapa? Karena tidak menggunakan sistem apa yang sudah diwariskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaannya ya. Khalifah itu jabatan, khilafah adalah sistemnya. Nah, 30 tahun itu selesai, ganti mulkan. Lalu mulkan adhan ini selesai menurut sejarah adalah di Turki Utsmani tanggal 3 Maret 1924. Terakhir Sultan Hamid II. Iya. Itu kalau nggak salah. Nah, ini selesai sudah mulkan adhan, menjadi mulkan jabriyatan.
Jadi dipimpin oleh kerajaan-kerajaan yang menggunakan kediktatoran, hawa nafsu. Iya. Agama sudah dibuang sudah. Nah, fase sekarang ini adalah fase itu, fase Mulkan Jabriyatan. Nah, ini kan banyak kelompok, ya termasuk teman-teman HTI, ini memperjuangkan tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Fase yang terakhir ya. Fase yang terakhir. Yang dipahami bahwa itu janji Allah. Sesuai dengan surat An-Nur ayat 55. Nanti orang-orang beriman ini akan diberi kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Nah, ini yang menjadi memang banyak perdebatan Gus di dunia internasional. Bukan di Indonesia saja, di dunia internasional ini pada ngomongin khilafah juga. Termasuk orang-orang Yahudi pun juga yakin bahwa nanti akan tegak khilafah. Makanya khilafah ini dihadang betul oleh mereka. Nah, ini bukan bicara ini ya khilafah ya, tapi khilafah yang dimaksud adalah ajaran dari Nabiullah Muhammad SAW. Nah, dari rentetan zaman tadi banyak hadis-hadis yang terkait dengan khilafah. Misalkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, At-Tirmizi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdin. Addu 'alaiha bin nawajid. Jadi ini hadis ini menyuruh, memerintahkan Rasulullah SAW ya kepada umatnya untuk memegang sunnah-sunnah beliau SAW, sunnah khulafa'ir rasyidin. Nah, pertanyaannya adalah khilafah ini termasuk ajaran Islam apa bukan? Dari hadis-hadis tadi, pertama hadis riwayat Imam Ahmad, lalu hadis riwayat dari Ibnu Majah, At-Tirmizi. Nah, ada lagi juga riwayat dari Sahih Muslim ya, nomor 4809, kalau Sunan Abu Dawud 4279 Gus. Nanti dicek Gus ya. Kayak Ustaz tadi Hidayat kayak iki. Ya, Hafal kabeh ya. ya saya tadi nomor-nomor ya. sudah belajar tuh yang tadi. Nah, ini dikatakan inna hadzal amra la yanqadi hatta yamdiya fi muthna asyara khalifah. Ya. Jadi sesungguhnya urusan ini, maksudnya adalah urusan agama Islam, tidak akan berakhir Gus. Iya. Hatta sampai ada 12 khalifah. Ada 12 khalifah. Nah, ini kan hadis diriwayatkan oleh Samurah radhiyallahu taala anhu. Ini yang bicara ini adalah anaknya, ya Jabir ya. Ini ketika diajak kepada Rasulullah SAW, ini Rasulullah SAW ketika ngomong habis bicara tentang Khalifah 12, lalu perkataan beliau SAW kepada Samurah ini samar, sehingga Jabir ini bertanya sama abahnya, Bi ngomong apa Bi? Tadi Rasulullah SAW yang terakhir tadi, kulluhum min Quraisy. Jadi 12 tadi itu dari Quraisy. Oke. Pertanyaannya sekali lagi, sepakat apa enggak bahwa ini ajaran Nabi tentang khalifah ini? Tidak akan selesai urusan agama Islam ini sampai kiamat kalau tidak terjadi 12 khalifah tadi. Nah, kita hitung ya. Sayyidina Abu Bakar orang Quraisy, Gus. Sayyidina Umar orang Quraisy. Sayyidina Utsman orang Quraisy. Sayyidina Ali orang Quraisy. Sayyidina Hasan orang Quraisy. Kalau misalkan Muawiyah itu dibilang khalifah, ya ini orang Quraisy juga. Anaknya Yazid bin Muawiyah orang Quraisy juga. Umar bin Abdul Aziz orang Quraisy juga. Sudah berapa orang? Nah, ada hikmah Gus. Ketika pergantian sistem kerajaan dari Mulkan Adon ini ya, dari Bani Abbasiyah, ya dari Umayyah, Bani Abbasiyah, lalu Bani Turki Utsmani. Nah, ini ada hikmahnya. Kenapa? Berarti 12 tadi memang belum nyampe 12 maksudnya. Yang disebutkan Rasulullah 12 ini berarti belum nyampe. Karena nanti ada tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Nah, ini berarti orang Quraisy, Gus. Yang memimpin khilafah ala minhajin nubuwah terakhir ini adalah orang Quraisy. Dalam disiplin ilmu akhir zaman, beliaulah Imam Mahdi, keturunan Rasulullah SAW. Berarti orang Quraisy juga. Nah, ini sangat apa ya, korelatif gue menurut saya nih, korelatif sekali. Nah, pertanyaan kembali bahwasanya khilafah ini ajaran Islam apa enggak? Kalau antum sepakat apa enggak kalau ngelihat hadis-hadis ini? Nah, ya harusnya kalau kita nggak ada hadis yang lain yang mampu bisa menafikan ini, ya berarti ini ajaran Islam dong.
Tinggal penafsirannya mungkin yang penafsirannya berbeda-beda ya. nah, berbeda-beda. Nah, misalkan di teman-teman HTI ya, itu Muawiyah itu disebut khilafah, Yazid bin Muawiyah disebut khilafah, Umar bin Abdul Aziz khilafah, Al-Ma'mun, Mu'tasim Billah, Harun Al-Rasyid dan segala macamnya itu disebut khilafah sampai khilafah Turki Utsmani. Nah, ini penyebutan khilafah inilah yang kalau menurut saya kurang tepat, karena dari hadis tadi mulkan adon harusnya. Sudah bukan khilafah Bukan lagi ya. khilafah lagi, sehingga nggak rancu. Umat ini jadi bingung ini nih. Dari kok ini khilafah semua padahal kerajaan. Saya pernah banyak ya dengar dari teman-teman, itu bukan khilafah, itu kerajaan. Iya betul, saya setuju, betul. Nah, nanti yang terakhir ini memang khilafah sudah wis. Ini nggak ada yang menselisih di antara ulama-ulama Ahlussunnah. Khilafah Imam Mahdi ya. Imam Mahdi ini tidak ada yang menselisihi. Terkait dengan orang yang meyakini bahwa sebelum Imam Mahdi ada khilafah, terserah. Kan itu penafsiran, ya kan? Penafsiran masing-masing sesuai dengan kapasitas ilmunya. Menurut saya itu, Gus. Terakhir, Gus, Ya. pesan kepada atau nasihat kepada sahabat Banser dan saudara kita, sahabat kita juga ex-HTI, sama-sama saudara kita sama Muslim, apa kalau gitu yang harus kita lakukan ini agar terjadi fa'aslihu baina akhwaikum ini, Gus? Ya, pertama harus sering dialog, bertemu, bicara tentang khilafah. Karena yang dipersoalkan khilafah kan sebenarnya kan khilafah ada yang mengatakan bukan ajaran Islam. Nah, ini perlu belajar lagi. Khilafah ini HTI memaksakan. Ya sudah, dialog. Kan memang tidak harus sekarang. Kata Gus Baha itu tidak harus sekarang gitu. Tapi Gus Baha mengakui ya bahwasanya itu bagian dari ya, ajaran dan khilafahnya begitu kalau Islam, menurut ya. saya. Walaupun beliau tidak mengatakan bahwa memang ada khilafah ya, tapi dari pernyataan beliau itu tidak harus sekarang, berarti kan ada. Berarti beliau lebih condong, kalau menurut saya ya, saya tebak lebih condong bahwa memang nanti ada khilafah Imam Mahdi, yaitu kalau menurut saya. Ya. Nah, ini harus dibicarakan terus. Nah, di mana yang bukan ajaran Islam itu? Ya harus kalau misalkan hati Islamnya ditegur, ini bukan ajaran Islam misalkan. Ini hadis-hadisnya iya. Nah, juga teman-teman Banser, kalau ini ajaran Islam, ya sudah mau apa kan begitu. Tinggal bagaimana? Pertama, ukhuwah itu yang paling penting supaya dakwah dari teman-teman HTI ini juga tidak mengganggu yang lain gitu loh, Gus. Jadi ya kondusif lah, harus sering tatap muka dari hati ke hati, dialog ya. Sehingga apa? Juga yang sekarang memahami bahwa ini bukan ajaran Islam, nah ini bisa introspeksi diri, muhasabah diri bahwa ini memang ajaran Islam Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kita tidak mengakui? Terus Sayyidina Abu Bakar itu siapa? Iya. Kan begitu, sampai Sayyidina Hasan itu siapa? Ya sudahlah, kalau Anda nggak mengakui setelahnya, loh itu bagus, berarti Anda mengakui 5 tadi khulafa rasyidin yang harus kita ikuti, kan begitu. Nah, itulah yang harus dipertajam lagi supaya tidak ada gesekan-gesekan. Wajar lah, beda pendapat itu wajar menurut saya. Pokoknya kita dengan kepala dingin, dengan tawadhu kita, ayo kita bicara. Ini masalah ilmu, masalah dalil. Karena apa? Masa depan kita. Jadi pemahaman kita terkait dengan agama kita sendiri, Islam. Jika kita orang Islam tidak mengakui bahwa ini bukan ajaran Islam, nah ini berbahaya, Gus. Kalau ini ngomong ini ajaran HTI, ya monggo silakan. Tapi yang model begini, khulafa rasyidin, ini ajaran Islam, ajaran Nabi. Jangan sampai tidak diakui, bahaya loh. Ya, karena kan kita sebut, terus kita sebut, kalau tarawih itu kita sebut Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, itu kita sebut semua. Kenapa kok tidak diakui? Kan ini nggak masuk akal gitu loh. Ya. Baik, luar biasa tambahan dari Gus Cek. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa menjadi pencerahan bagi semuanya. Sekali lagi, amin. Kita ingin mempersatukan sesama saudara kita, sesama Muslim, agar ke depan hubungan kita ini lebih baik lagi dan tidak terjadi lagi berbagai macam polemik yang terjadi di masyarakat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri wa akhiron walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.